Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Baik, di sini akan dijelaskannya sejarah perkembangan matematika dari zaman ke zaman, mulai dari zaman kuno hingga modern. Dari zaman kuno hingga era modern, matematika telah menjadi inti dari peradaban manusia, memberikan dasar untuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan banyak bidang lain. Nah, yang pertama kita akan membahas perkembangan matematika dari zaman kuno. Pada zaman ini, peradaban Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan India sudah mengembangkan sistem angka dan metode hitung yang primitif. Mesir kuno menggunakan matematika untuk membangun piramida dan juga mengukur tanah. Yang kedua, ada yang disebut dengan abad pertengahan. Pada abad ini, matematika berkembang pesat di dunia Islam. Matematikawan seperti Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar dan memperkenalkan konsep angka nol dan desimal. Kemudian yang ketiga adalah Renaissance dan abad pencerahan. Pada masa Renaissance dan abad pencerahan, matematika mengalami kemajuan signifikan. Tokoh seperti Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, dan Johannes Kepler menggunakan matematika untuk memperluas pengetahuan tentang fisika, astronomi, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Isaac Newton dan Gottfried Leibniz menemukan kalkulus yang menjadi landasan bagi fisika modern. Yang keempat ada abad ke-19 dan ke-20. Abad ke-19 dan 20, pada abad ke-19 dan ke-20, matematika menjadi semakin abstrak dengan pengembangan teori grup, geometri non-Euclidean, dan teori bilang. Matematika juga berperan penting dalam teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Nah, memasuki zaman era modern. Pada era modern, matematika terus berkembang dengan cepat. Komputer dan teknologi informasi telah mengubah cara matematikawan bekerja, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan memvalidasi teori-teori yang kompleks dengan lebih efisien. Adapun ilmuwan yang terlibat dalam sejarah matematika cukuplah banyak. Namun, kami akan menyampaikan beberapa tokoh penting seperti Pythagoras yang menjabat atau yang mengembangkan ilmu matematika pada 570 sampai dengan 495 sebelum Masehi. Yang kedua ada Euclid pada 300 sebelum Masehi. Dan ketiga ada Archimedes pada abad ke-287 sampai dengan 212 sebelum Masehi. Kemudian yang keempat ada Muhammad Al-Khwarizmi, yaitu pada abad 780 sampai dengan 850 Masehi. Kelima ada Leonhard Euler yang ada pada 1707 sampai dengan 1783. Kemudian yang keenam ada Carl Friedrich Gauss
yaitu pada 1777 sampai dengan 1855. Yang ketujuh ada Isaac Newton, yaitu pada 1643 sampai dengan 1727. Dan yang kedelapan ada Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu pada 1646 sampai dengan 1716. Dan yang kesembilan ada Alan Turing, yaitu pada 1912 sampai dengan 1954. Pada kesimpulan, dari zaman kuno hingga masa modern, perkembangan matematika telah menjadi kisah yang memukau. Para ilmuwan hebat dari berbagai zaman telah menyumbangkan gagasan dan teori yang menjadi pondasi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Melalui usaha mereka, matematika tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang alam semesta, tetapi juga memberikan alat penting untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Ia telah membentuk dan mengubah cara kita memandang dunia dan memecahkan tantangan yang kompleks. Matematika sering dianggap sulit dalam kehidupan ini. Kita dapat menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jauh dari situ, kita bisa menemukannya di sekitar kita yang sering kali mengeluh mengenai bagaimana sulitnya ilmu matematika. Padahal, sebenarnya ia adalah bahasa universal yang sangat penting di era globalisasi. Agar manusia lebih disukai dan bisa menjadi dorongan menghadapi tantangan global. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata. Kedua, mengubah pola belajar jadi lebih menyenangkan. Ketiga, menumbuhkan mindset positif. Yang keempat, mengaitkan dengan kompetensi global. Dan yang kelima, globalisasi, kolaborasi, dan teknologi.